sama dengan 100 kali E pangkat minus alfa Y dikalikan cos Y kali 10 pangkat 8T minus beta Y minus 30 derajat AZ. Mediumnya, medium tempat dia merambat adalah 4 epsilon 0,0 dengan konduktivitas adalah 0,2. Ditanyakan medan magnet pasangannya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kalian perhatikan di sini, berarti, berarti kalian harus ingat bahwa E dibagi H sama dengan impedansi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berarti kesimpulannya H sama dengan E dibagi dengan impedansi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah impedansi itu sama dengan berapa? Nah, kalau kamu lihat di sini, ini mediumnya meredam atau tidak meredam? Meredam. Ini mediumnya adalah meredam. Berarti kalau kita lihat, berarti kesimpulannya sekarang yang namanya impedansi itu ada merupakan bilangan kompleks, berarti ada magnitudnya dan ada sudutnya. Kamu hitung impedansi untuk bilangan kompleks itu sama dengan apa? Pasti kamu udah pernah lihat rumus ini. Akar mu dibagi epsilon per akar sigma per omega epsilon kuadrat. Salah. Saya liatin, saya ntar dulu ya. Saya cariin. Sebentar. Kita belajar. Kita dulu. Hukum bab 3. Nah. Sebentar. Ini rumusnya. Konstan impedansi intrinsik magnitudnya itu adalah akar mu dibagi epsilon per 1 plus sigma per omega epsilon kuadrat dipangkatin 1/4. Sedangkan si sudut ini, si tetanya ini adalah setengah arcus tangen sigma per omega epsilon. Nah, dari sini kamu masukin harga mu-nya adalah mu 0, harga epsilonnya adalah 4 epsilon 0. Harga sigmanya berapa? Harga sigmanya adalah 0,2
dan harga omeganya adalah V kali 10 pangkat 8. Kamu masukin ke angka-angka sini, sehingga kalau kamu hitung pakai kalkulator, akan kamu dapatkan bahwa, sebentar, bahwa untuk soal ini, si harga etanya itu, eta sama dengan magnitudenya adalah, sebentar ya, 410,2. Saya hitung dulu pakai kalkulator saya. Etanya itu adalah magnitudenya adalah 44,4 dengan sudutnya adalah 43,4 derajat. 43,4 derajat. Nah, sekarang di mana si eta ini bisa kita tuliskan menjadi 44,4 dikalikan dengan E pangkat J 43,4 derajat. Bu, yang dicari kan adalah H. Oh iya, si H itu, kalau kita lihat dari sini, H sama dengan apa H? Sama dengan E dibagi eta. Si E ini kita nyatakan dalam bentuk fasor dulu biar gampang. Berarti fasornya gimana si E-nya itu? E dibagi eta, si E-nya itu fasornya adalah 100. Ketemu E pangkat J, berubah menjadi cos, ini belum E pangkat J, berarti masih E pangkat minus alpha Y. Dikalikan ketemu cos, omega T berubah menjadi E pangkat J, jadi ini adalah E pangkat J, ini adalah ada beta Y, E pangkat J, beta Y plus 30 derajat, karena ini ada minusnya. Jadi kan E pangkat minus J beta Y minus 30 J 30 derajat. Ini dibagi dengan magnitudenya adalah 44,4 E pangkat J 43,4 derajat. Berarti kalau kita lihat, berarti ini sama dengan apa? 100 dibagi 44,4 berapa? 2,25 dikalikan E pangkat minus alpha Y dikalikan dengan, berarti sekarang ini E pangkat minus J, ada beta Y, ada tambah 30 derajat, sama ada tambah, dulu nih nulisnya itu. Berarti sama dengan 100 bagi 44,4, 2,25 kali E pangkat minus alpha Y dikalikan E pangkat minus J, berarti kan ini adalah ada beta Y, ini plus 30 derajat. Kalau dibagi dengan E pangkat J ini, berarti ini kan jadi minus kan? Kalau jadi minus ke atas, tapi di sini udah ada minus, berarti plus 43,4 derajat. Nah, berarti sekarang kalau kita lihat, berarti bentuk real time-nya, berarti H sama dengan 2,25 kali E pangkat minus alpha Y, ketemu E pangkat J berubah menjadi cos omega T-nya adalah V kali 10 pangkat 8T, terus ini minus beta Y, terus habis itu minus 73 minus 73,4 derajat. Nah, sekarang di soal tinggal kamu cari alfa sama betanya. Cuman di soal pilihan ABCD-nya, alfanya angkanya udah fix, berarti kamu sebenarnya nggak usah mencari alfa sama beta. Berarti nanti kalau kamu lihat lagi di soal, saya share screen lagi. Nah, berarti sekarang kamu lihat di soal, hanya adalah berapa?
2,25 kali E pangkat minus alfa, alfanya udah ada, dikalikan V, dikalikan V kali 1 pangkat 8T, dikurangi beta Y. Nah, kamu lihat sudutnya ini, minus 73,4 derajat. Ada nggak minus 73,4 derajat di sini? Nggak ada, berarti tidak ada jawaban yang benar. Seperti itu. Ibu, permisi, bukannya di soal itu plus 30 ya, Bu? Plus 30 derajat. Yang di kertas Ibu minus 30 derajat. Oh, salah. Ini plus 30 ya. Kalau ini plus 30, berarti di sini jadi minus ya? Ya kan ya? Bu. Kalau ini jadi minus, berarti ini adalah ini jadi minus. Berarti jadi minus, kita dulu ya. Jadi ini minus 13,4 derajat. Oh, berarti ada jawabannya berarti kalau kita lihat di share screen. Jawabannya adalah yang, jawabannya berarti kalau saya lihat di, ini saya ngehang ini. Aduh ya, saya lagi ngehang nih si LMS-nya. Apa? Jadi jawabannya adalah seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah soal seperti ini, kalian bisa nggak, pertanyaannya adalah, kalian bisa nggak ngitung si eta ini? Dapat nggak angka ini? Dapat nggak angka ini? Ada yang dapat nggak? Kalian menggunakan rumus yang hitam ini nggak? Pakai rumus yang hitam ini nggak? Enggak. Kalau kalian nggak pakai rumus yang hitam ini, pasti kalian udah kesananya bakal salah. Nah, sekarang saya mau nanya nih, sebenarnya kalian tahu nggak sih harus menghitung dengan cara yang merah ini, H sama dengan E dibagi eta, tahu nggak? Kok pada diem sih? Tahu, Bu. Tahu nggak ada rumus yang hitam ini? Ini pada ngeheng atau gimana ya? Tahu, Bu. Hasilnya dapat nggak seperti ini? Nah, intinya gini, kalau misalnya kamu nggak tahu rumus yang merah ini, itu berarti kamu harus baca-baca lagi deh. Berarti intinya tentang gelombang datar, kamu benar-benar belum ngerti deh. Kalau kamu udah tahu, habis tahu cara ngitung ini, angkanya bener nggak? Kalau misalnya, halo, suara saya kedengeran nggak sih? Halo? Masuk, Bu. Sudah masuk, Bu. Yang ini tadi keputusnya sampai mana? Yang ini kebahas nggak? Yang saya tunjukin? Belum, Bu. Udah? Belum ada itu, Bu. Aduh, berarti putusnya lumayan jauh. Oke, sekarang kita lihat. Ini adalah soal yang lain. Diketahui E adalah 100 cos V kali 10 pangkat 8T minus beta X AZ. Nah, pertanyaannya adalah, manakah pernyataan yang benar terkait gelombang ini? Nah, di sini dikatakan, ada kalimat yang menyatakan arah rambatnya adalah suhu X negatif. Gelombang ini merambat kemana? Merambat ke arah suhu X, X-nya positif atau negatif? Positif. Positif, Bu. Positif. Berarti ini salah, pernyataan ini salah.
Kalimat kedua, pilihan kedua menyatakan gelombang ini kalau di udara konstanta fasanya adalah V/3. Kita tahu di udara konstanta fasa adalah omega dibagi C kalau di udara. Berarti omeganya adalah 10 V kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8 berarti benar. Betanya adalah V/3. Berarti pernyataan ini benar. Ya udah langsung kalian pilih. Kalau nggak percaya, kita lihat lagi pernyataan berikutnya. Lambda sama dengan 2 meter kalau merambat kalau pada medium 16 epsilon 0, mu 0. Nah, di sini kita lihat lambda itu adalah 2V dibagi beta. Kalau bukan di udara, beta itu rumusnya kita hitung. Beta sama dengan omega dikalikan akar mu kali epsilon. Nah, kalian mungkin berpikir, Bu, kenapa kok kita pakai rumusnya yang ini? Kenapa kok kita pakai rumus yang ini? Soalnya kan ada rumus beta yang panjang. Rumus beta yang panjang itu adalah beta sama dengan omega akar mu kali epsilon per akar 2 dikalikan dengan akar 1 plus sigma per omega epsilon kuadrat plus 1 pangkat setengah. Kalian pernah lihat rumus yang ini kan ya? Nah, Bu. Nah, sekarang kalau kamu masukkan, kalau kamu lihat di sini, gelombang ini tidak meredam karena tidak ada E pangkat alfanya, tidak meredam. Berarti kalau tidak meredam, kita udah tahu berarti untuk gelombang ini si konduktivitasnya sama dengan 0. Berarti kalau konduktivitasnya sama dengan 0, nih ya, sigma per omega epsilon kuadrat, sigmanya 0, berarti angka di sini adalah 0. 1 ditambah 0, 1 diakarin, tetap 1. 1 ditambah 1 adalah 2. 2 diakarin. Nah, berarti sini sekarang kalau dia tuh tidak meredam, ini sama dengan akar 2. Akar 2 coret dengan akar 2 di bawah, berarti beta sama dengan omega kali akar mu kali epsilon. Sehingga kita gunakan rumus yang ini. Atau kita gunakan rumus beta sama dengan omega dibagi C dikalikan akar mu R kali epsilon R. Nah, sekarang pertanyaannya, persamaan ini dapatnya dari mana? Persamaan ini dapatnya adalah kan beta sama dengan omega akar. Mu itu adalah mu 0 dikalikan mu R. Epsilon itu adalah epsilon 0 dikalikan epsilon R. Atau bisa kita tulis omega dikalikan akar mu 0 kali epsilon 0 dikalikan akar mu R kali epsilon R. Sama aja kan ya? Dan kita harus ingat, kalau akar mu 0 dikalikan epsilon 0 itu sama dengan 1 per C. Seperti itu. Berarti sekarang dari sini ya udah kita lihat omeganya berapa? Omeganya adalah V kali 10 pangkat 8. C-nya berapa? Kecepatan cahaya. Dikalikan dengan akar, mu R-nya adalah 1, epsilon R-nya adalah 16. Berarti akar 16 adalah 4, berarti menjadi 4V/3. Nah, betanya 4V/3. Lambda berapa? Lambda sama dengan 2V per beta alias 2V dikalikan dengan 3/4V. Coret berarti 1,5 meter. Jadi harusnya kalau merambat pada medium 16 epsilon 0, mu 0, lambdanya adalah 1,5. Ini salah, coret. Jadi yang kamu pilih yang ini. Dan selanjutnya. Mudah kan? Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya, ini saya coba untuk share screen. Bentar ya. Aduh.
Kamu lihat di sini, ini adalah salah satu contoh soal saya nih. Bukan contoh soal di kuis kalian. Jawaban yang benar adalah yang kuning. Yuk kita cek. Bisa kelihatan kan ya? Bisa, Bu. Oke. Sama dengan 100 dikalikan E pangkat J 30 derajat dikalikan dengan cos V kali 10 pangkat 8T minus beta X AZ. Nah sekarang, gelombang ini, kamu coba lihat buku saya, gelombang ini meredam nggak? Enggak. Kenapa? Bu, ini kan ada di luar. Kalau kamu lihat, Bu, di luar kos ini kan ada bagian ini. Tapi, harus kamu ingat, kalau yang saya buletin ini pada dasarnya bukan E pangkat minus alfa X, bukan konstanta redaman. Kalau dia meredam berarti harusnya tidak ada J. Ini kan ada J berarti dia adalah sudut. Jadi dia itu tidak meredam karena dia bukan E pangkat minus alfa X. Berarti karena E pangkat minus alfa X-nya di sini tidak ada, berarti alfanya 0, tidak meredam. Berarti ini tidak meredam. Nah, sekarang, jika gelombang merambat di udara, maka bentuk fasornya adalah sekian. Nah, sekarang kita lihat, tadi gimana cara menentukan merubah dari real time ke fasor? Dari real time ke fasor, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya bentuk fasor, untuk mendapatkan bentuk fasor, kalau ketemu cos omega T, titik-titik, kita ubah ke E pangkat J. Berarti dari keterangan ini, sekarang kita lihat. Kita lihat. Fasornya adalah E sama dengan 100. Masih kita tulis karena bukan cos omega T. Ini kita ubah nggak? Enggak, karena kan bukan cos omega T. Jadi tetap kita tulis E pangkat J 30 derajat. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada cos omega T, baru kita ubah menjadi E pangkat J. Nah, ini kita salin beta X minus, karena di sini ada minusnya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah fasornya. Kalau kita rapihin berarti adalah 100 kali E pangkat. Kalau J-nya saya rapihin, saya tulis ini minus J, berarti ini adalah beta X minus 30 derajat. Ini adalah persamaan yang benarnya yang kuning. Nah, kalau misalnya kamu nggak yakin, coba kita tes yang bagian pernyataan yang kedua. Panjang gelombang adalah 1 meter kalau merambat pada medium 9 epsilon 0,0. Nah, sekarang kita lihat. Di medium 9 epsilon 0,0 berarti betanya sama dengan berapa? Omega per C kali akar mu R kali epsilon R. Omeganya berapa? V kali 10 pangkat 8. C-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Nah, mu R-nya berapa? 1. Epsilon R-nya berapa? 9. Berarti beta sama dengan, ini coret berarti adalah V. Sehingga lambda yang sama dengan 2V per beta, berarti 2V menjadi lambda sama dengan 2. Jadi panjang gelombangnya adalah 2 meter kalau dia merambat pada medium yang ini. Jadi pernyataan yang ketiga salah. Terus Bu, pernyataan yang keempat ini salah nggak? Kita cek aja, kalau misalnya nggak percaya, kita cek. Kita tahu bahwa H sama dengan E dibagi eta. Kalau di udara, etanya sama dengan berapa? Kalau nggak 377
ohm atau enggak 120 V. Gitu kan ya? Berarti sekarang kalau kita lihat, oh berarti H sama dengan 100 dibagi 120 V dikalikan dengan E pangkat J 30 derajat dikalikan dengan cos V kali 10 pangkat 8T minus kode udara V per 3X. Nah, ini tuh adalah apa? Arah getarnya AX, AY, AZ. Gak mungkin AX, arah rambatnya ke arah X. Gak mungkin AZ karena harus tegak lurus terhadap E, berarti arah getarnya adalah AY. Nah, kalau kamu lihat, berarti, Bu, yang Ibu tulis yang hijau ini, sama kalimat yang tampak di share screen sama. Oh, entar dulu, ini belum selesai. Terusnya gimana? Si AY ini positif, negatif. Kita cek dengan P sama dengan E cross H. Arah P adalah searah dengan arah rambat gelombang, berarti adalah plus AX. Si E-nya, arah getarnya adalah plus AZ. Si H-nya harus, kalau dikeroskan harus AY. Tapi AY-nya gimana? Nah, AY-nya positif negatif. Ternyata kalau kamu lihat lagi, kalau kamu masih ingat, dengan keterangan saya yang AX, AY, AZ, AX, AY, AZ, ternyata yang kita tahu itu adalah AZ kalau cross AY, AZ kalau dikroskan dengan AY adalah apa jawabannya? Min AX. Karena di sini plus, berarti di sini harus ada minus. Berarti yang benar itu hanya adalah minus 100 per 120 V. Bla bla bla, berarti kalau kita lihat di share screen kamu, si pilihan keempatnya itu adalah salah, yang benar adalah pilihan yang kedua. Itu salah satu nomor yang ada di kuis kalian. Sekarang kita lihat lagi soal berikutnya. Saya bikin banyak tipe soal. Nah, soal nomor 3. Nah, sekarang kita lihat. Soalnya itu, mediumnya itu adalah 9 epsilon 0, mu 0 dengan sigmanya adalah 0,1. Nah, sekarang, mana dan habis stop lagi frekuensinya adalah 100 MHz. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mana pernyataan yang benar terkait gelombang datar di atas? Gelombang, kalau mediumnya seperti ini, dia meredam atau enggak? Halo? Meredam. Meredam. Ah, ini mediumnya meredam. Tapi di sini ada tulisan dengan arah rambat sumbu Z positif. Mana kita tahu ini arah rambatnya sumbu Z positif, di sini nggak ada persamaannya. Jadi kalau misalnya kamu pilih ini yang benar, salah. Soalnya kan persamaan gelombangnya nggak ada. Tahu dari mana arah rambatnya? Berarti bagian pertama ini adalah salah. Terus dikatakan konstanta fasa dari gelombang tersebut adalah 2V. Nah, sekarang kita hitung konstanta fasa beta. Beta sama dengan kita gunakan rumus omega per C dikalikan akar mu R kali epsilon R ya. Kita gunakan rumus ini ya. Iya enggak? Iya, Bu. Salah. Rumus ini dipakai kalau apa? Ini itu dipakai kalau tidak meredam alias sigmanya sama dengan 0. Ini kan 0,1. Berarti kita nggak bisa pakai rumus ini. Yang kita pakai rumus yang mana? Yang tadi, omega akar mu kali epsilon per akar 2 dikalikan 1 plus sigma per omega epsilon kuadrat
diakarin min, salah plus 1 dipangkatkan dengan setengah. Hitung kamu pakai rumus ini. Setelah kamu hitung pakai rumus ini, akan kamu dapatkan kalau betanya bukan 2V. Pernah lihat rumus ini kan, waktu belajar gelombang datar? Hitung. Nah, kan kalian ini sekarang kuisnya itu kan bisa open book, bisa pakai kalkulator, bisa open website, asal kalian kerja sendiri aja. Sebenarnya kalian bisa ini menghitung dengan cepat. Kalian masukkan ke MATLAB, kalian masukkan ke Excel. Jadi bisa nanti kalian masukkan aja frekuensi berapa, mu berapa, epsilon berapa, langsung keluar hasilnya. Sebenarnya bisa. Jadi kalau misalnya kalian hitung, oh ternyata salah, bukan 2V. Ternyata kalau saya hitung di sini, kalau saya hitung di program Excel saya, sebentar. Kalau saya hitung di program Excel saya, ternyata, sebentar ya, nggak bisa dibuka, ngeheng. Nggak bisa saya buka ya, ngeheng ya. Ternyata jawabannya adalah, pokoknya bukan 2V lah, ini yang adalah yang benar. Konstanta redam, aku nggak percaya, kita hitung lagi. Konstanta redamnya berapa? Bukan 1,57, tapi 1,57 dikalikan dengan V. Jadi intinya soal nomor 3 ini cuman kalian tinggal menghitung aja pakai kalkulator. Bu, rumusnya nggak hafal, iya tinggal buka slide-nya, buka videonya. Kan ada rumus ini, buka textbook-nya. Nah, itu deh kuis kita tadi. Ada soal lain nggak yang, oh ya soal yang terakhir nih. Contoh, ini bukan contoh, ada nih, diketahui hanya sekian merambat pada medium sekian, mana yang merupakan pasangan medan listrik dari sini. Ini asik juga nih soalnya. Soal terakhir, H sama dengan 10. Sudut ini kan berarti sudutnya adalah V/3. Sudut V/3 itu adalah berapa derajat sih? V/3 itu berapa derajat sih? V/3 itu adalah 60 derajat. 180 bagi 3 kan 60 derajat. Berarti ini sudutnya 60 derajat dikalikan dengan cos omega T minus V/3Y AX. Terus habis itu berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk fasor, berarti ini adalah 10 dengan sudut 60 derajat dikalikan E pangkat minus J 4/3, E pangkat minus J V/3Y. Ini V ya. V/3Y. Nah, harus kita tahu juga bahwa si sudut ini bisa kita nyatakan dengan E pangkat J 60 derajat. Karena ini juga sudut. Kali E pangkat minus J V/3Y. Atau enggak bisa kita gabungin menjadi 10 kali E pangkat J minus V/3Y plus 60 derajat. Ini adalah fasor dari H. Nah, yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan adalah E. E sama dengan apa? H dikalikan dengan eta. Etanya berapa? Eta sama dengan akar mu per epsilon, berarti sama dengan akar mu 0, mu R per epsilon 0, epsilon R, sama dengan akar mu 0 dibagi epsilon 0 dikalikan akar mu R bagi epsilon R.
sama dengan akar mu 0 dibagi epsilon 0 adalah 120 kali V. Akar mu R dibagikan epsilon R berarti adalah mu R-nya 1, epsilon R-nya adalah 4. Itu adalah 60 V. Berarti sekarang kalau kita lihat, berarti E sama dengan berapa? 10 dikalikan 60 V dikalikan dengan E pangkat J minus V per 3Y plus 60 derajat. Nah, sekarang kita lihat, ini tuh apa? Arah getarnya AX, AY, AZ. Nggak mungkin AY, nggak mungkin AX, tapi berarti adalah AZ. Ini masih dalam bentuk fasor. Dalam bentuk real time-nya adalah berapa? 600 V kali ketemu E pangkat J berubah menjadi cos omega T. Omega-nya berarti adalah frekuensinya cos omega T minus V per 3Y plus 60 derajat AZ. Nah, sekarang kita cek dulu. Masalah utama harus kita cek. AZ-nya positif, negatif. Kita cek. Cek pakai P sama dengan E cross H. Alamat kemana? Plus AY. Nah, si H-nya di soal ketahuan adalah plus AX. Nah, berarti si E-nya itu harus AZ. AZ-nya harus positif atau negatif supaya dia jadi plus. AZ-nya adalah positif, berarti jawabannya di sini plus. Nah, itu kita cek pertama. Berarti yang kita pilih, kalau nggak baris yang pilihan pertama, yang ini, yang plus, atau nggak pilihan yang ketiga. Nah, sekarang kita cek lagi. Omeganya berapa? Omeganya 2 V kali 10 pangkat 8 atau V per 2 kali 10 pangkat 8. Kita cek. Beta sama dengan omega per C kali akar mu R kali epsilon R. Nah, betanya berapa tadi di soal? Di soal betanya adalah V per 3 sama dengan omega dibagi 3 kali 10 pangkat 8. Mu R kali epsilon R-nya adalah berarti akar. Akar berapa sih? Akar 4 kali 1. 3 coret, berarti kalau kita lihat omega sama dengan berapa? Omega sama dengan V kali 10 pangkat 8 dibagi akar 4 dibagi 2. Berarti yang benar adalah yang barisan ketiga. Yang warna kuning. Udah selesai. Nah, mungkin kan ada yang bingung, Bu. Di sini kan adalah plus 60 derajat, Bu. Kenapa di situ adalah minus 300 gitu ya? Kalian harus ingat. Kalau di mata kuliah Farkom harusnya ada penjelasan tentang ini. Kalau ini adalah sumbu real, ini adalah sumbu imajiner. Nah, pergerakan sudut itu, pergerakannya adalah berlawanan arah. Berarti kalau misalnya sudutnya adalah 60 derajat, berarti, nah, ini itu adalah posisi sudutnya plus 60 derajat pergerakan sini. Nah, pergerakan 60 derajat ini pada dasarnya sama kalau kita bergeraknya gimana? Searah jarum jam yang warna hijau ini. Kalau misalnya yang biru berlawanan arah jarum jam adalah positif, berarti yang ini adalah negatif. Negatif berapa? 300 derajat. Jadi plus 60 derajat pada dasarnya sama dengan minus 300 derajat. Sehingga itu adalah jawaban yang benar. Nah, itu deh soal kuis kita. Nah, kalau misalnya ngerasa kok susah ya, latihan lagi, belajar lagi. Nah, soalnya kalau misalnya kalian nggak belajar, nanti untuk bab-bab berikutnya akan kesulitan. Nah, gitu aja deh dari saya, udah jam 9 ya. Ini saya stop share lagi. Nah, sampai sini, kalian gimana kesan-kesan kalian tentang kuisnya? Susah?
Berarti kalau susah gimana? Ya harus belajar lagi. Kalau misalnya sekarang nilai kuisnya 0 gimana? Nggak apa-apa. Asal nanti yang kedepannya kuisnya lebih baik lagi. Udah jam 9 ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalian belajar sendiri dan kalian buka video berikutnya yang ada di LMS itu di minggu kedua. Kalian buka video di situ, belajar lagi. Yang masih bingung tentang gelombang datar, buka video di LMS minggu pertama. Oke, gitu aja dari saya. Waktunya udah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Dan, oh ya, di kelas kalian masih ada mahasiswa yang belum buka LMS sama sekali. Berarti yang mahasiswa tersebut belum belajar sama sekali, belum nonton video sama sekali. Padahal saya ngerasa enakan nonton video saya daripada kamu buka PowerPoint yang ada di Selo. Kalau kata saya gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata nilai kamu jelek gitu ya, karena kamu nggak belajar, karena kamu belum belajar sama sekali, ya itu sesuatu yang wajar. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apa mau kuisnya 0 terus? Enggak kan ya? Jadi ya habis itu harus gimana? Belajar. Belum terlambat, belum, kita baru minggu ketiga. Yaudah gitu aja dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi minggu depan di bab yang baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bu.